dari segala lini. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ustaz Rohidi Maulana Hilmi. Beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Al-Azhar Kairo yang sekarang sudah memasuki tahun keduanya. Lebih jauh tentang Ustaz Rohidi Maulana ini mungkin kita beri kesempatan beliau untuk menjelaskan tentang diri beliau sendiri. Mungkin silakan. Siap. Terima kasih Lik. Nama saya Wahyudi Maulana Hilmi. Panggilannya beragam ya. Bisa Wahyudi. Kalau di rumah dipanggil Udi. Udi ya? Ya Udi sama itu. Panggilan akrab bang? Panggilan akrab gitu. Sekarang sedang melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Spesifiknya di Kulliyatul Ulum Islamiyah Lil Wafidin. Ngambil bagian Qismut Tafsir wa Ulumil Quran. Sekarang di proses menulis. Minta doanya supaya Insya Allah kita selalu doakan. Itu saja. Terkait kita kan banyak mengulas tentang Universitas Al-Azhar ya pada kesempatan kali ini karena memang sesinya Universitas Al-Azhar dan terlebih ke pasca sarjana. Tapi kita ingin spesifik tentang bertanya tentang Ustaz Yudi. Kenapa kemudian apa yang menjadi alasan Ustaz Yudi di tahun 2000 berapa? 2015 memilih Mesir sebagai tempat studinya. Padahal kalau mau berbicara tentang Timur Tengah ya, ada negara-negara lain seperti Saudi, misalnya ada Ummul Qura, ada Universitas Islam Madinah, di Yarmouk, di Jordan ada Yarmouk, misalnya di Yaman ada Al-Ahqaf, ada banyak universitas lain yang bisa jadi opsi. Kenapa kemudian memilih Mesir untuk belajar? Oke, jadi pertanyaannya kenapa memilih Mesir atau kenapa memilih Al-Azhar? Pertama, tidak bisa dipungkiri ini berangkat dari bid'ah di lingkungan di mana saya belajar dulu ketika SMA atau ketika alumni. Waktu itu yang jadi primadona istilahnya atau yang jadi role model itu sosok Tuan Guru Bajang. Itu yang jadi role model. Jadi semua orang berharap bisa seperti beliau. Paling tidak cara yang lumayan dekat untuk bisa ke sana itu mengikuti kemana arah sekolahnya. Jadi itu apa namanya semangat awal yang membuat kenapa sampai memilih kepada ke Mesir ataupun ke Al-Azhar. Yang lain ada juga tokoh-tokoh yang lain sebenarnya seperti Dr. Prof. Shihab dan lain sebagainya. Cuman memang yang lebih dekat waktu itu. Yang kedua, setelah sampai di sini ternyata banyak hal yang terbuka, banyak belenggu-belenggu kebodohan yang saya miliki. Itu di sini ternyata bisa dilepas, bisa terlepas ikatan-ikatan kebodohan itu. Bisa paham bahwa hidup toleransi itu seperti ini, nilai-nilai Islam itu seperti apa, bahwa kita tidak bisa terlalu saklek dalam hidup beragama dan lain sebagainya. Karena merasa bahwa Mesir ternyata Mesir Al-Azhar itu seluar biasa itu. Ini baru dari sisi pandangan saya biasa, belum diulik misalkan dari pandangan para orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Sedikit kalau saya mengutip dari Syekhul Azhar, ceritanya semua turos, semua warisan-warisan keilmuan dari orang-orang Islam itu pernah tersebar di beberapa negara. Sampai pada akhirnya sempat terjadi peperangan pada masa-masa khilafah. Banyak karya-karya yang terhapus masih zaman Utsmani, Turki, bahkan Abbasiyah sebelumnya sampai zaman Turki Utsmani pun. Dan banyak yang sudah ketika masa-masa perang dulu sudah tidak ada di negara-negara Islam, sudah diangkut atau dibawa oleh lawan perangnya pada waktu itu. Dan kalau orang-orang ingin merujuk tentang Islam, kata Grenze ini saya nukil di video saya tonton, ingin merujuk, ingin mencari di mana sekarang warisan Islam yang ada dari masa awal sampai sekarang ini, nggak ada jawaban lain kecuali Al-Azhar. Ada jawaban kecuali Al-Azhar. Itu yang membuat saya mantap ada di sini dan
Ya Rob, kehidupan saya mudah-mudahan bisa untuk berkhidmat pada Al-Azhar pada Islam. Luar biasa. Atau berarti dari SMA memang sudah memiliki pikiran seperti itu tentang Mesir gitu. Ekspektasi yang dihayalkan tentang Mesir memang seolah pusat moderasi, kemudian tempat TGB belajar, Iya. kemudian tadi pusat khazanah Islam yang memang menjadi alasan apa tempat untuk mengkaji Islam Iya. secara keilmuan ya Al-Azhar gitu. Itu dari Indonesia. Beberapa yang TGB dan Pak Prof Quraisyah baru di Indonesia. Kalau yang tadi seperti misalkan Al-Azhar itu menjadi rujukan, ini ketika baru-baru awal di sini. Ya di sini. Seperti itu. Baik. Nah, sangat luar biasa ya. 3 alasan kenapa Ustaz Maulidi memilih Al-Azhar itu cukup menjadi mainstream dan banyak menjadi alasan kawan-kawan juga memilih Al-Azhar dan menjadi terstudi kan. Ini sebenarnya sudah menjawab kan. Tadi sebenarnya saya ingin bertanya, kenapa harus Al-Azhar kalau memang ke Mesir gitu? Karena toh di Al-Azhar sendiri pun untuk menjadi Oh iya benar. permakluman kepada kawan-kawan semua bahwa di Mesir secara umum itu bukan hanya Al-Azhar yang menjadi parameter universitasnya gitu. Di sini ada award yang menjadi terbaik se Afrika misalnya, Jamiatul Kairo, ya, kemudian ada American University Kairo, kemudian ada Ain Shams, ada apa lagi ya, Jamiatul Al-Iskandariyah, Jamiatul Nil, ada banyak sekali universitas yang menjadi tempat favorit lah, terutama juga Al-Esco ya, Liga Arab. Ya, Liga Arab. Lalu kemudian berarti konsentrasi di S2 sekarang ada sama S1 linear ya? Linear. Harusnya ya? Linear ya. Saya jawab dulu yang tadi. Oke. Oh jadi lebih spesifik lagi. Kenapa Al-Azhar? Kenapa tidak yang lain? Ini pertama memang saya tidak banyak gambaran tahu tentang universitas yang lain dulu. Di Indonesia. Yang saya tahu dan yang saya kulik memang Azhar. Jadi kayak niat banget lagi. Iya. Jadi yang saya kulik Al-Azhar. Jadi kenapa nggak milih yang lain itu? Juga setelah sampai di sini, sekali lagi saya komparasikan dengan ketika sampai di sini. Setelah sampai di sini, banyak hal-hal baru yang saya temukan yang berbeda atau nggak mainstream dengan yang ada di Indonesia. Saya di Indonesia pernah juga masuk kuliah walaupun tidak sampai selesai. Berarti kita sama seperti ini. Ya. Orang-orang yang sudah kuliah di Indonesia yang tidak menemukan kepuasan. Mungkin. Saya pernah di Indonesia kuliah, masuk institut, Ya. tapi tidak selesai. Akhirnya ketika di sini itu banyak saya komparasikan dan memang Al-Azhar itu punya ciri khas. Jadi dari sisi pembahasan yang baru itu menurut saya itu menggugah selera untuk saya belajar di sini. Contoh seperti belajar mengenal bagaimana pemikiran orientalis, bagaimana misalkan thorikoh atau cara-cara berdakwah, bagaimana pelan-pelan mengubah cara berpikir orang-orang yang sama sekali tidak Islam menuju ke Islam, itu saya temukan di sini. Itu yang membuat mantap sekali lagi ketika sampai Mesir kemudian memilih Al-Azhar. Luar biasa itu. Berarti sungguh luar biasa dan memang menjadi alasan Ustaz Maulidi memilih Mesir dan Al-Azhar lebih spesifik gitu. Tidak juga Jamiatul Ain Shams dan University Kairo gitu. Karena untuk pemakluman kawan-kawan, memang selain Bapak TGB misalnya, kemudian ada Pak Prof Quraisyah, ada banyak tokoh-tokoh lain yang lahir dan besar dan mengalami perjalanan intelektualnya di Mesir. Seperti misalnya kayak Profesor Harun Nasution, sempat belajar di Azhar, kemudian pindah ke University Kairo. Ada Profesor Zaki Derajat, itu kalau teman-teman yang untuk bidang psikologi Islam dan pendidikan Islam pertama di Indonesia ya, Profesor Zaki Derajat. Itu di Ain Shams. Lalu kemudian kalau tadi kan sempat menyebut bahwa mengambil tafsir Ya. kenapa mengambil tafsir di Al-Azhar? Kenapa tidak kan? Setahu saya kan ada banyak juga kampus-kampus di Indonesia yang katakanlah masuk jajaran ranking yang mungkin bisa jadi tawaran menarik dengan bagian tafsir. Kenapa harus tafsir di Universitas Al-Azhar? Apa yang membedakannya dengan tafsir di luar itu? Ini menjadi menarik kawan-kawan, biar lebih memantapkan alasan kenapa kawan-kawan ngambil jurusan tafsir misalnya di Kairo ya. Ini silakan sudah ini karena memang beliau yang sudah sampai S2 loh. Silakan jadi. Oke.
pertanyaan kenapa tafsir di Al-Azhar gitu ya. Pembahasan tentang tafsir sebenarnya sekali lagi biar ditahu tidak hanya di sini. Kita paham bahwa ada juga di Indonesia, ada di negara-negara lain. Kita tidak memungkiri pilihan belajar tafsir di sini. Sekali lagi tetap saya berangkat dari keinginan untuk mengetahui agama Islam secara komprehensif dan secara mendetail. Itu mungkin poin pertama kenapa sampai mau ngambil tafsir. Sebelum nanti sampai ke poin kenapa di Al-Azhar. Karena sekarang lagi viral-viral orang kenapa Bandung, kenapa dan lain-lain. Karena itu penting, Sah. Setuju. Orang kan dari why itu menjadi kemudian ada perkembangan lanjutan dari pola pikir gitu. Setuju. Semua berasal dari why. Iya. Dokter Pak Dede jadi ya. Oh. Ya, jadi itu poin pertama, emang ingin tahu secara komprehensif dan kompeten. Dan untuk tahu secara komprehensif dan kompeten, menurut bacaan saya itu di tafsir. Karena di tafsir kita membahas tentang khitabullahi ta'ala kepada manusia. Jadi Al-Quran itu isinya segala hal. Jadi itu awalnya kenapa ngambil tafsir. Nah, kemudian masuk ke pembahasan tafsir ketika belajar di Al-Azhar, banyak hal-hal baru yang saya dapat. Contohnya ketika S1 ada bahasan-bahasan tentang dakhil fit tafsir. Ini saya nggak dapat di Indonesia dan saya nggak tahu di universitas lain karena saya nggak ngulik ke sana ya. Itu saya nggak dapat di Indonesia tentang dakhil fit tafsir. Kemudian mutasyabihun nazmul Quran. Saya nggak mendapati itu di Indonesia. Ya, sejauh yang saya tahu ya. Yang saya tahu mutasyabihun nazmul Quran. Adapun misalkan terkait ulumul Quran, kita paham, kita pernah belajar. Langsung tafsir-tafsir yang dikaji dulu, tafsir-tafsir jalan lain dan sebagainya. Poinnya, ketika di Al-Azhar kita diajarkan tafsir-tafsir yang memang menjadi kanon istilahnya kalau di sini. Jadi bahasan-bahasan orang-orang yang menurutnya ini besar. Contoh yang kita pernah jadi muqarrar tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Ya. Itu bikin berapa sih? Itu di S2 kalau itu. S2. Termasuk juga Al-Alusi. Kedua juga. Ruhul Ma'ani di S2. Ketika di S1 itu kita belajar tahrir wa tanwir di tingkat tempat. Ya, saya tingkat tempat sudah belajar. Di Thohir Ibn Ashur. Walaupun nggak semua kitab itu selesai. Ada beberapa yang jadi bagian dari SKS ya. Dan poin lebihnya lagi, Azhar ini tidak membeda-bedakan terkait keilmuan. Contoh belajar tafsir, saya ingat tingkat 3 kami belajar tafsir Al-Kasyaf Zamakhsyari. Yang notabene-nya Zamakhsyari ini secara akidah itu Mu'tazilah. Kalau kita mau tarik perbandingan dengan Indonesia, jangankan mau baca kitabnya, dengar namanya saja. Ada embel-embel Mu'tazilah. Wah, harus menjadi berbeda gitu ya. Skip. Di Al-Azhar nggak gitu. Dikaji, bukan hanya di kuliah. Di dalam Masjid Al-Azhar saja dikaji. Karena memang menjadi menarik pendekatan dari tafsir dari Al-Kasyaf ya. Toh itu pun walaupun tapi begini ya, menjadi menarik kalau memang beliau terkenal dari Mu'tazilah, seberapa berpengaruh pada teologi rasional Mu'tazilah yang diyakini beliau dalam tafsirnya. Apakah signifikan pengaruhnya atau memang tidak? Saya belum terlalu rinci untuk bahas tentang itu, cuman beberapa ulama ada yang memberikan rambu-rambu supaya jangan baca tafsir Zamakhsyari karena ada di bagian teologinya tentang Mu'tazilah. Secara tidak langsung, ketika ada rambu-rambu bahwa jangan baca, berarti ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi secara masif kemungkinan jadi tafsir itu. Sehingga ulama-ulama yang lain ada yang membuat talkhisannya, ada yang menghilangkan semua i'tizalnya di sana. Itu yang membuat sampai
mungkin dari sisi teologinya ini ada pengaruhnya nih. Tapi mungkin pendekatan bahasa justru yang paling lengkap sih kira-kira. Tapi yang membuat semua orang sampai mau bahas tetap sampai sekarang diyakini beberapa ulama bahwa di kajian tafsir yang menjadi mukjizat Al-Quran yang langgeng bisa ada sampai sekarang itu ada di nazm Qurannya. Di nazm Quran itu ada di bagian sastranya. Sastra ini kalau dibedah ilmu alatnya belajar di balaghah. Dan di tafsir Zamakhsyari kalau mau mencari yang tentang bahasan balaghah belum ada yang bisa menandingi tafsir. Bahasan sastranya belum ada. Itu yang membuat kalau kata orang-orang ya, kalau orang belajar hadis Tanpa kulluhum muyulun ila Ibnu Shalah. Muqaddimah Ibnu Shalah. Tapi kalau orang belajar tafsir, kalau mau langsung masalah sastra dan balaghah kulluhum muyulun ila yang tadi Zamakhsyari. Artinya nggak afdol dia belajar tafsir, belajar bahas tentang balaghahnya dan sastranya tanpa merujuk ke sana. Dan ini ittifaq. Dan ini dipelajari di Azhar. Ittifaq di Azhar, jami' wa jami'ah. Itu kenapa sampai Itu yang mungkin tidak dalam tanda kutip tidak banyak dikaji di Indonesia begitu. Dan alhamdulillah di Azhar itu menjadi sajian yang lumrah saya temukan. Bahkan untuk kita talaki di Jami maupun jamiahnya. Kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena memang kesannya podcastnya untuk universitas ya. Perlu teman-teman tahu kan bahwa memang Universitas Azhar bukan hanya dalam tanda kutip pelajaran agama saja. Kalau teman-teman cari misalnya tidak kurang dari 19 fakultas yang terdiri dari adabi dan ilmu dalam tanda kutip soskum dan saintek yang ada di Azhar. Memang mayoritas kawan-kawan Indonesia hampir 80%-nya mengambil jurusan adabi dan dalam kutip agama gitu ya. Dari kuliah Lugha Arabia, syariah, kuliah usul syariah itu mayoritas malahan. Hampir banyak yang kebanyakan ya di syariah ya. Maaf, paling banyak. Ya. Kemudian ada di jurusan Islamiyah juga kan. Tapi kemudian yang menjadi menarik Ustaz, kira-kira kalau tadi misalnya Ustaz menyinggung tentang tafsir ya, dalam sepanjang beberapa tahun Ustaz mengkaji tafsir di Al-Azhar dan kuliah ya, kira-kira tafsir apa yang paling berkesan Ustaz sendiri? Dan kira-kira kenapa tafsir itu begitu berkesan dalam penanganan Ustaz sosok Muhyiddin Maulana ini? Silakan. Ini penting ini, karena kita akan menguras hasil dari beberapa tahun atau belajar ini. Ya Rob, ya Rob. Saya nggak banyak baca tafsir, nggak banyak baca tafsir. Tafsir-tafsir yang saya baca kebanyakan yang memang dipelajari yang ada di kuliah. Dan belum ada yang saya baca yang dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi kalau yang di kuliah kita dulu bahasannya tafsir Ibnu Katsir, kalau tidak salah itu sempat pernah dibaca. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, tafsir Al-Kasyaf, kemudian Tahrir wa Tanwir, kemudian dan lain-lain lah sampai akhir tadi. Nah kalau ditanya tafsir apa yang paling berkesan, saya nggak bisa sebut satu jadi. Udah banyak ya. Nah, diurutkan saja berdasarkan yang paling gitu. Oke. Yang berkesan dari segi penyajian, yang pernah saya baca itu tafsir Mafatihul Ghaib punyanya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ya itu pernah. Kalau mau di-rate-ratein ya, karena tafsir Mafatihul Ghaib itu dari cara penyajian yang saya bilang itu berbeda yang saya temukan dengan tafsir-tafsir yang lain. Seperti di sana sistematis dan runtut. Dan siapa yang tidak senang sistematis dan runtut kalau membaca? Lebih ramah gitu. Ya, lebih ramah. Jadi sistem poin di sana ditaruh. Sering sekali Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menyampaikan tafsirannya pada sebuah ayat itu memberikan dari ayat ini ada poin-poin 1, 2, 3. Itu poin kenapa sampai senang di sana.
Selanjutnya, kenapa? Kemudian di sana juga di tafsir itu kita bisa mengetahui banyak hal ensiklopedis Ensiklopedis seperti searah dengan isi Al-Quran. Segala hal kita bisa ketahui. Bahkan masyhur kalimat itu, ada yang mengatakan bahwa tafsir Fakhruddin Ar-Razi itu Mafatihul Ghaib itu kamu bisa menemukan segala hal katanya kecuali tafsir. Dia tanya. Iya, dia bilang gitu kenapa? Karena di tafsir ini banyak sekali kajian-kajian yang bisa dibilang oleh orang-orang di luar dari bahasan-bahasan yang biasanya dipakai orang. Tapi kalau boleh ditelisik mungkin perbedaannya apa ya? Kalau dibandingkan anggaplah tafsir yang umum dipakai Indonesia kan tafsir juga ada yang As-Sawi, kemudian ada yang paling populer Ibnu Katsir misalnya. Oke. Dan tafsir Fakhruddin Ar-Razi ini dia muncul dan saya saya memang nggak tahu ya, saya lebih senang ke bahasan-bahasan yang mengarah ke Razi. Walaupun Nahtarin juga yang tafsir nakli istilahnya atau tafsir yang sur itu bagus, enak juga. Cuman yang arah ke Ra'i ini kok saya lebih senang ke sana. Jadi itu bagian sana. Dan enaknya juga di tafsir Fakhrul Razi ini ketika ada perdebatan teologis agama, contoh ketika mendebat Mu'tazilah, detail. Sampai ada beberapa ulama yang mengkritik tafsir Fakhrul Razi. Apa contoh Quran juga? Bukan, Apa? bahaya ini tafsir Fakhrul Razi. Karena Kalau tidak salah saya nukil dari Ibnu Hajar pernah nyampein Asqalani. Karena kalau dia menyampaikan syubhat, dia paham sekali secara detail syubhatnya sampai kita sulit untuk menjawabnya katanya. terlalu detail. Ya, jadi pemahaman dia tentang syubhat, misalkan syubhat Mu'tazilah, dia secara sedetail itu. Jadi kadang beberapa orang-orang kalau memang tidak mendalami bagian Ra'i, nggak mendalami secara dalam tentang Mu'tazilah, sulit dia bisa jawab syubhat-syubhat, permasalahan-permasalahan yang ada di Mu'tazilah yang ditaruh di kitab. Jadi itu mungkin kenapa Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian kalau yang lain Kasyaf juga saya senang. Karena dia pertama yang pelopori bahwa menafsirkan Al-Quran itu tidak yang monoton, cuma memberikan satu arah. Ini dimaknai. Dia mempelopori untuk ada dialog. Walaupun ceritanya Zamakhsyari ini memberikan dialog ke dirinya sendiri. Kayak dia buat pertanyaan istauhamal soal. In qulta haza, tarikahnya gini. In qulta haza, faqultu haza. Ya, memang didialogkan. Ya, didialogkan. Jadi kalau tafsir yang lain jarang ditemukan. Kalau tafsir yang lain dan lain-lain misalkan jarang yang ada pertanyaan kemudian dijawab. Tapi di tafsir Kasyaf di sana ada siapa yang nggak suka dengan model-model dialog. Bahkan kebanyakan bisa laris, bisa banyak senang baca ketika ada pertanyaan. Karena menggugah cara berpikir orang untuk dia jawab dulu nih kadang sebelum dijawab oleh yang menulis. Dan itu kan melatih kita untuk enak membaca ketimbang beberapa yang hanya untuk langsung di istilah makanan tinggal dimakan saja kan kadang orang bosan gitu ya. Tapi memang ada cara-cara lain. Dialogkan otak dan mengadu argumen sendiri itu menjadi menarik gitu ya. Seolah kita kemudian kita memikirkan sesuatu, ada jawaban yang memang sudah disiapkan gitu. Setuju. Oke, lanjut ke tafsir negatif formal ada. Cukup belajar. Itu saja dulu. Itu saja. Jadi Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi dan Anak Kasyaf ini Kasyaf. itu dua kata favorit kawan-kawan. Nanti kalau kawan-kawan yang saya baca tertarik, silakan baca sendiri aja gitu. Iya. Banyak sekali bisa di-download PDF-nya di Google gitu. Lalu kemudian kita masuk ke acara ini nih. Gimana kemudian satu ini bisa sampai ke Mesir itu kan ada lika-likunya ya. Selanjutnya mulai legislasi pendaftaran, kemudian daftar dari mana, itu kan menjadi pertanyaan kawan-kawan semua ini. Ini poin inti yang ditunggu-tunggu dari tadi. panjang. Bagaimana kita mendaftar, didaftarnya di mana, dan bagaimana apa yang harus bisa mendaftar. Kira-kira
apa yang menjadi pesan untuk kawan-kawan yang mungkin tertarik untuk belajar tafsir di Universitas Al-Azhar gitu. Silakan. Nah, jadi terkait proses awal sampai datang ke sini, saya rasa Malik juga tahu prosesnya sampai akhir. Saya akan share. Jadi untuk belajar ke Al-Azhar, teman-teman penonton semua, ada beberapa proses. Dimulai dari proses pendaftaran online, kemudian nanti akan ada proses seleksi sampai meliputi tulisan dan wawancara. Kemudian selesai seleksi, lolos seleksi, baru mulai pemberangkatan sampai pada akhirnya sampai ke Al-Azhar. Di ujiannya daftarnya di mana? Nah, kalau untuk registrasi, Kemenak itu punya website Diktis. Setiap tahun dibuka oleh Kemenak Di bulan? Lupa ingat saya, antara bulan-bulan Mei lah. Nanti bisa dipantau saja begitu ya? Nanti dipantau langsung di websitenya Kemenak. Kemudian tesnya tadi, kalau yang lisan apa aja materinya tesnya? Yang ada kan tes ada tulisan sama lisan. Kalau yang lisan, oke, kita mulai dari yang lisan. Banyak hal. Kalau saya dulu ketika tesnya kan di ini dulu, tesnya di beberapa UIN kampus yang ada di Indonesia. Di tes kita hafalan Quran. Itu meliputi bacaan, tajwid dan lain sebagainya. Kemudian di tes kita pemahaman kita tentang bahasa Arab. Itu meliputi grammar, nahwu, sarf, balaghah, ya, tapi nggak terlalu rinci lah kalau untuk balaghah lisannya. Kemudian ada juga tes kita tentang wawasan keislaman. Itu dulu yang saya jumpai. Cuman saya dapat info beberapa waktu yang terdekat ya, terbaru, terupdate. Teman-teman yang baru datang, mereka itu banyak dites juga tentang wawasan moderasi, moderasi keislaman. Itu juga dites, walaupun saya nggak menemukan dulu moderasi keislaman, gimana pemahaman yang baik supaya jangan sampai pemahaman kita tentang Islam agak nyeleweng atau agak syadid. Itu ada tambahan pekerjaan. Ya, dulu kalau pengalaman saya tambahan kawan-kawan, kadang ada juga yang random banget memang sifatnya kalau yang terkait soal ujian lisan ya. Saya dulu ujiannya itu selain Quran, setelah Quran itu selain wawasan Islam juga disuruh baca kalau nggak salah salah satu media Al Jazeera kalau salah dulu tentang wawasan Islam. Itu random banget. Kita disuruh baca teks berita bahasa Arab diterjemah kali. Seolah yang menguji secara langsung gitu praktisnya. Ya memang tergantung penguji kayaknya ya tulisan ini. Tapi nggak jauh-jauh beda sih yang tadi. Nah kemudian mungkin dijelaskan secara itu terkait ujian tulisnya biar jadi kawan belajar juga. Oke, kemudian setelah itu bagian tulisan. Bagian tulisan ini ada istima pertama. Ada istima, kemudian kedua ada grammar. Grammar ini ada qawaid bahasa kita. Qawaid ini pasti ada nahwu, saraf, kemudian juga ma'ani, balaghah. Ada kemudian yang terakhir seingat saya ada insya. Ini yang paling substansial kayaknya ya. Ada insya. Karena memang rata-rata ketika kita tes yang menjadi pembeda kita dengan kawan itu di insya. Jadi itu beberapa, dan di insya ini ada diberikan kita beberapa pilihan maudhu biasa dilakukan mau tulis tentang dengan waktu yang terbatas tentu. Jadi teman-teman yang akan tes nanti silahkan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Kalau cara cara saya dulu dan beberapa teman-teman, beberapa yang bisa diakses contoh-contoh soal tahun-tahun yang sebelumnya kita bahas bareng-bareng semuanya sampai semua udah oke nih. Ketika kita ujian ada bisa membantu hal-hal itu. Dan terkait insya ini harus dilatih dari sekarang, karena hatta pun kita punya banyak memori mufradat, kita
kita paham bahasa Arab tapi jarang kita latih untuk menulis, paling nggak status ya. Iya. Itu bisa dilatih kan, walaupun nggak nulis di website atau nggak nulis asli, dari sana itu bisa dilatih bahasa Arab kita. Jadi itu bisa mendukung untuk menjawab soal ketika ijtihad. Bisa ya. Adapun terkait istima, Tema-temanya berarti memang di sistem berubah ya? setahu saya ya beragam ya, kadang ya berubah, ada yang beberapa yang ada beberapa yang ditambah sesuai dengan panitia lah, kita nggak tahu. Saya ingat banget ya. Saya nggak tahu pasca ujian tahun 2019 ke atas itu pasti berubah sih kayaknya. Kalau moderasi mungkin masih ada, karena apa namanya, kayaknya sulit dilepaskan Al Azhar dengan kata wasatiyah itu. Makanya mungkin tetap hadir ya. Ya itu pasti ada, dan memang itu tujuan inti dari Al Azhar pun seperti itu, menyebarkan moderasi sampai menyeluruh. Nah, kalau terkait istima, teman-teman sekarang kan sudah banyak bisa medsos bisa dibuka, belajar apa semua, bisa dengar banyak, bisa lewat podcast, bisa dengar musik dan lain sebagainya. Itu saya rasa bisa membantu. Memang harus melatih pakar buku itu kayak yang Qiraah, Kitabah, Ya, Isya dan Isya itu lumayan skill juga ya, karena memang seolah-olah tes TOEFL dalam versi yang berbeda gitu ya. Kita mungkin sedikit menyinggung ya, karena itu sebenarnya tadi terkait fakultas yang ada di Al Azhar. Ini kita tanya Ustaz Yudi ya, di Usuluddin kira-kira ada beberapa jurusan yang bisa menjadi opsi kawan-kawan. Kuliahnya apa Pak? Di awal. Kawan-kawan di rumah yang ingin belajar tersebut. Oke, saya ingin berangkat dari ngisi mazruk istilahnya kalau di sini ya. Ngisi mazruk itu di sana proses kita menentukan mau pilih kuliah. Di sana ditentukan adabi atau ilmi. Dulu karena kita nggak terlalu banyak tahu, langsung diarahkan ke adabi. Ada beberapa teman saya dia sudah ngambil ilmi. Cuman memang agak kesulitan ilmi ini karena jarang yang ada di sana. Jadi adabi. Kemudian waktu itu saya milih Usuluddin. Nah, di Usuluddin tahun belajarnya kan 4 tahun nih S1. Kita bisa mengambil jurusan nanti ketika sudah selesai dari tingkat 2. Jadi Usuluddin itu ada syubah ammah istilahnya. Tingkat 1, tingkat 2 itu kita belajar semua madah yang terkait dengan tafsir, hadis, akidah dan lain sebagainya. Ketika sudah naik tingkat 2 ke tingkat 3, di sana baru mulai penjurusan, ada tafsir, ada hadis, ada akidah, ada juga dakwah, tasawuf. Kawan-kawan sudah aja, ini kita lanjut di sesi kedua ya. Ayo kita kesana ya. Kalau asik ini Ustaz Yudi. Allah, emang kalau ngomong itu nggak bisa bentar loh.